Jadi menurut saya kita sedang mengalami satu situasi yang menjurus kepada nepotisme barbar, dan oleh karena itu kita harus lawan dengan segala cara. Pemaparan KPU ya seperti bebek ya, tapi akhirnya kita tahulah KPU ini seperti apa. Pemilu Pilpres tahun 2024 sama saja. Hanya karena ingin menggolkan orang yang belum genap 30 tahun, akhirnya undang-undangnya dirubah, akhirnya KPU takluk, tunduk, takut, PKPU-nya dirubah juga. Ini benar-benar apa ya, membuat saya geleng-geleng kepala ini. Ya, artinya undang-undang pilkada itu mengalahkan putusan MA, sehingga yang harus ditaati yang mana? Tentu yang paling tinggi, yakni undang-undang pilkada yang menetapkan bahwa calon gubernur itu wajib hukumnya itu minimal usianya 30 tahun, seperti itu. Iya, menurut saya ini langkah yang sangat kelihatan sangat politis ya oleh KPU, dan ini kan sebenarnya bukan pertama kali KPU seperti ini, dan kita bisa melihat tebang pilihnya, karena sebenarnya dalam beberapa perkara, termasuk perkara yang juga saya ikuti soal keterwakilan perempuan, itu kami menang di Mahkamah Agung juga terhadap peraturan KPU juga, tapi sama sekali tidak ditindaklanjuti. Nah, menolak nepotisme, khusus kami dalam Pilkada 2024 ini ya, kita harus bertegas kembali untuk menyatakan kita sebagai Komisi 8 itu menolak dengan tegas segala bentuk praktek nepotisme. Apalagi nepotisme yang dipopulerkan oleh Presiden Jokowi kan, itu menurut saya nepotisme barbar ya. MK ini kepentingan kakak, MA ini kepentingan adik, MK kakak, MA adik, ini sama, persis sama. Kalau MK itu kepentingannya Gibran, tiket emasnya, kalau MA ini mahkamah adik untuk tiket dari adiknya yang bernama Kaisang. Orang bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil presiden? Nggak pernah. Kenapa? Presiden itu saya sangat demokratis, itu yang saya masih bertahu, sangat demokratis. Menurut saya KPU betul-betul harus bisa menegakkan hukum, betul-betul harus bisa memastikan agar setiap ketentuan yang memang menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan pilkada itu betul-betul diterapkan seperti itu, termasuk misalnya melihat bagaimana posisi putusan MA yang kemudian kemarin kita lihat dengan undang-undang pilkada, yang mana undang-undang pilkada ini tentu lebih tinggi derajatnya dari putusan MA gitu ya, sehingga berlaku pula asas hukum lex superiori derogat legi inferiori, di mana hukum yang lebih tinggi itu mengalahkan hukum yang lebih rendah gitu ya. Nepotisme yang nggak ada lagi ukurannya tuh. Saya kira nggak ada lagi penjelasan, bukan lagi demokrasi, tapi betul-betul sudah mengangkangi semangat berdemokrasi hanya karena satu argumennya yang penting dipilih rakyat. Keluarga tertentu yang ingin berkuasa, yang tamak serakah ingin berkuasa di semua lini. Tidak cukup kakaknya, tapi adiknya juga. Bagi saya ini tragedi kita yang tidak pernah kita lupakan. Lihat aja hari ini misalnya saya mendengar KPK mengeluhkan juga bahwa peringkat mereka merosot ya di tengah masyarakat. Artinya sebetulnya diam-diam semua orang merekam peristiwa yang terjadi, bahwa masyarakat juga merasakan bahwa semua hal yang menjadi ikon dari demokrasi kita itu sedang merosot gitu. Dan kita mempunyai keluarga yang begitu tamak dan menguasai negara ini dengan mengendalikan semua pilar kekuasaan di negeri ini, yudikatif, legislatif maupun eksekutif, semuanya dipermainkan, diorkestrasi, akhirnya kepentingannya terpenuhi. Pun ada perkara di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan sebenarnya apa yang harusnya ditafsirkan dari pasal di Undang-Undang Pemilu tadi, tapi malah mengeluarkan lebih dulu kebijakannya. Dan menurut saya, Mas Ibrahim, sebenarnya ini tidak masuk akal, karena KPU, jangan lupa tugasnya adalah soal dalam konteks yang sekarang pendaftaran calon. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu, bunyi pasalnya adalah syarat calon. Jadi seharusnya pada saat mendaftar. Membuat ya situasi ini mungkin sedikit agak tertahan karena bansos terus-menerus masih dijalankan oleh Presiden. Kalau sekiranya situasinya agak berbeda,
boleh jadi keluhan ini akan meluas di tengah masyarakat di tengah situasi yang juga kelihatan makin berat ya. Dulu Presiden Jokowi juga mengatakan, oh Gibran nggak pantas, nggak layak jadi wakil presiden, masih 2 tahun jadi wali kota, nggak logis. Ternyata diusung juga dengan berbagai manuver. Oh Kaisang nggak bisa, usianya belum 30 tahun, biar saja terus berkiprah jadi ketua umum PSI. Tapi ternyata ya akhirnya saya tidak percaya lagi.